Sandy. Bagus, Wai. Bagus, Wai. Doa dimulai. Hari ini Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak sekalian. Siapa yang hadir jawab hadir ya. Yang tidak hadir kasih tahu Ibu. Baik, Bu. Asri hadir, Bu. Bagus hadir. Cahya hadir, Bu. Erika hadir, Bu. Erliana hadir, Bu. Sahriza Hadir, Bu. Oke, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang hadir? Suci, Bu. Iya, Suci. Sahri. Sahri Toko. Ini ada suratnya, Bu. Ada suratnya, Bu. Katanya sama mungkin naik, Bu. Sama mungkin naik. Iya.
Berdiri nggak ibu? Kaki dulu. Berdiri nggak? Satu orang. Satu kak. Ayo. Berdiri. Oke. Nyanyi. Ibu berangkat ibu dengar dulu. Nenek saya ingin sopan 1.000 orang. Ada yang bisa bantu? Audionya bagus bu. Audionya bagus biar nyambung. Orang bisa pakai bluetooth bu. Mana ibu? Beli sama beli. Sudah beli pasar belum yang lama. Belum dari ngomong lain sudah beli pasar. Ibu katanya sambil dicas itunya. Oh sambil dicas. Iya, iya. Sambil saya. Cabut deh. Yang mana? Irung. Hitam ya. Ibu. Terminal boleh toh? Terminal. Terminal itu mall. Oh jadi kita Kan di Surabaya kan ada mall paling besar di Indonesia. Yo, maksudnya tuh bukan ada nyanyinya ya. Apa ngaku tuh? Jalan-jalan. Semua orang nggak sih? Yang udah ngaku-ngaku dong. Natural kan? Semua paling Bukan, dia lagi om. Ada yang komen tak? Yang tadi dicek lagi yang tadi. Yang tadi dicek. Saya beli buku jeduk. Apa tuh? Ini siapa lah sutradara kita hari ini? Kita beli. Beli. Apa? Beli apa? Sutradara. Bos dulu lah.
tradisi lokal atau menampilkan tradisi yang ada. Hal itu dapat merawat tradisi lokal. Nah, yang kelima itu mengenalkan tradisi melalui media sosial, baik berupa unggahan foto, video. Jadi kalau kalian misalnya ada praktek nari, praktek menyanyikan lagu daerah, nah kalian unggah ke sosmed biar orang lain tahu. Hal itu dapat merawat tradisi kita. Sampai sini paham mengenai merawat tradisi lokal? Kalau paham lanjut ya. Iya, Bu. Nah, ini ada contoh alat musik. Nah, ini ada kesalahannya. Ini cara merawat kebinekaan ya. Yang pertama itu tidak menjelek-jelekan atau menghina suku bangsa lain. Jadi cara merawat kebinekaan itu kita tidak boleh menghina suku lain. Walaupun dari sini ada yang dari suku Jawa, suku Bugis, kita tidak boleh saling menghina karena kita adalah Indonesia, artinya satu. Nah, yang kedua menghormati adat istiadat daerah lain. Karena di dalam adat ini banyak sekali budaya, mungkin bagi kalian ada budaya yang dianggap kurang cocok sama kalian. Nah, kalian tidak boleh menghina budaya orang lain. Nah, yang ketiga itu senantiasa mau mengenal adat istiadat dari berbagai budaya suku yang ada di Indonesia. Jangan cuma mempelajari budaya sendiri. Budaya daerah Jawa bisa kalian pelajari kalau kalian orang Sumatera. Jadi kita bisa mempelajari budaya lainnya juga. Sampai sini paham? Paham, Bu. Kalau paham, kita ke materi apa sih pentingnya merawat tradisi lokal. Nah, ini pentingnya merawat tradisi lokal. Yang pertama ada menjaga identitas dan jati diri. Nah, ini kira-kira maksudnya apa? Saya. Jadi Bu, dari tema kita sendiri bahwasanya pentingnya merawat tradisi lokal. Nah, yang pertama adalah dengan menjaga identitas dan jati diri. Mengapa kita menjadikan tradisi lokal itu sebagai warisan budaya Indonesia? Oleh karena itulah Bu, kita harus menjaga hal tersebut. Tradisi lokal menjadi jati diri kita karena lahir dari kita, Bu. Nah, oleh karena itu menjadi identitas kita. Oleh karenanya dari identitas tersebut kita harus menjaga identitas itu supaya menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri sebagai warga negara bangsa Indonesia. Terima kasih, Bu. Ya, tepuk tangan untuk Bu Raini. Jadi yang pertama itu menjaga identitas jati diri. Maksudnya itu tradisi lokal itu menunjukkan dari mana asal kita dan dari mana kita berasal. Maka dari itu kita seharusnya bangga akan budaya kita sendiri. Nah, yang kedua ada sebagai remaja sekarang Bu, kami itu perlu belajar tentang tradisi yang ada di lingkungan sekitar yang ada di masyarakat kami. Nah, terus dilakukan, terus dipelajari untuk nantinya di generasi penerus, misalnya adik tingkat, adik-adik, agar tradisi tetap terawat, tetap terjaga gitu. Ya, betul sekali Citra. Jadi yang kedua itu mewariskan kepada generasi selanjutnya. Jadi kita itu harus mewarisinya, jangan cuma kita saja. Nah, yang kedua itu mempererat kebersamaan. Ada yang ngerti maksudnya? Mempererat kebersamaan. Ayo, Cahaya. Jadi misalnya kita saya dari Jawa misalnya Bu, mempelajari budaya dari daerah Palembang, mempelajari dari budaya Bali. Nah, karena saling mempelajari budaya itu maka dapat mempererat kebersamaan, Bu. Ya. Jadi seperti itu ya, mempererat kebersamaan. Jadi kalian bisa bertukar pikiran. Jadi adanya terlintas kekeluargaan di antara kalian. Nah, yang keempat itu sumber nilai-nilai kehidupan. Maksudnya itu tradisi lokal itu mengajarkan yang baik. Tidak ada tradisi lokal mengajarkan yang tidak baik. Nah, biasanya di dalam tradisi lokal itu diselipkan nilai gotong royong, nilai menghormati orang tua atau menjaga alam. Nah, yang kelima ada meningkatkan ekonomi. Nah, tradisi lokal ini bisa menarik wisatawan baik dari lagu daerah, makanan daerah. Nah, hal itu dapat meningkatkan ekonomi bagi warga sekitar. Nah, yang terakhir ada membuat dunia lebih berwarna. Nah, setiap tradisi lokal kan unik. Jadi adanya keberagaman di antara masyarakat karena memiliki tradisi masing-masing.
dia. Jadi itu menjadi tantangan bagi kita untuk merawat tradisi lokal. Nah, yang kedua itu kurangnya minat generasi muda tadi. Karena minat generasi muda itu lebih ke budaya asing, maka kurang sekali bagi generasi muda yang sekarang untuk merawat tradisi lokal. Dan itu juga menjadi tantangan bagi kita sendiri dalam merawat tradisi lokal. Nah, yang ketiga itu minimnya dukungan. Tradisi lokal kan ada banyak, tapi jarang sekali ada dukungan dari pemerintah. Sehingga itu juga menjadi tantangan bagi kita untuk merawat tradisi yang ada. Nah, yang keempat ada kurangnya pendidikan budaya. Kurangnya pendidikan budaya. Nah, tradisi lokal ini kadang tidak dipelajari di sekolah. Nah, maka dari itu kan sudah jarang dan menjadi tantangan untuk kita sendiri. Bagaimana menyelipkan tradisi itu di dalam pelajaran. Nah, yang kelima ada modernisasi dan urbanisasi. Banyak masyarakat desa itu pindah ke kota, sehingga tradisi lokal yang ada di desa itu tidak dianggap relevan untuk dipakai di kota. Jadi itu juga menjadi tantangan kita sendiri untuk merawat tradisi lokal. Dan yang terakhir itu ada komersialisasi budaya. Nah, tradisi lokal itu hanya dianggap sebagai untuk menarik turis asing saja. Jadi nilai yang ada pada tradisi lokal itu banyak dirubah. Jadi cuma dianggap hiburan saja, nilai aslinya dirubah. Nah, hal itu juga menjadi tantangan bagi kita untuk merawat tradisi lokal. Sampai sini paham? Kalau paham ada cara mengatasinya. Yang pertama, pendidikan. Nah, sebaiknya di bidang pendidikan itu pentingnya tradisi lokal dan kebinekaan diajarkan di sekolah. Yang kedua itu ada kreativitas. Nah, jadi buat tradisi lokal ini sekreatif mungkin. Misal menggunakan teknologi, upload di sosmed, buat sekreatif mungkin agar bisa mengatasi tantangan tadi. Nah, yang ketiga itu dukungan pemerintah. Nah, pemerintah ini sebaiknya sediakan dana dan program untuk pelestarian budaya. Karena percuma kan kalau budayanya banyak tapi kurangnya dukungan dari pemerintah. Iya, Bu. Ya, ya betul. Dari pemerintahnya itu sendiri ya, tidak mendukung. Nah, yang terakhir ada keterlibatan anak muda. Nah, kalian kan sudah semangat untuk merawat tradisi lokal, maka sebaiknya melibatkan generasi muda yang sesuai dengan minat mereka. Nah, sampai sini paham mengenai tradisi lokal? Kalau paham, ada materi yang terakhir. Nah, ini ada macam-macam tradisi. Yang pertama ada reok dari Jawa Timur kan? Iya. Kalau yang kulit Jawa Tengah. Ya, wayang kulit ini ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, semua Jawa ada wayang barong. Nah, barong dari Bali. Nah, kalau ondel-ondel Betawi, ondel-ondel dari Betawi. Sampai sini paham? Kalau paham, kita ada video pembelajaran dan nanti akan ditayangkan oleh Bapak Indra Santayuda. Oke, anak-anak gimana? Masih semangat belajarnya? Masih semangat? Oke, kalau itu boleh semuanya silakan berdiri, kita SBC dulu. Silakan semuanya berdiri, kita ice breaking dulu ya. Ini untuk melatih konsentrasi dan kefokusan kita selama belajar. Oke, pertama perhatikan instruksinya. Kalau saya bilang 1, tangan kalian ke depan. Oke, saya bilang 2, tangan ke atas. Oke, saya bilang ketiga, ke samping. Jangan sampai kena temen ya. Jangan sampai kena temen ya. Jangan sampai kena ya. Saya bilang 1 ke depan, 2 ke atas, 3 ke samping. Terus kalau saya bilang 4, saya akan menyebutkan salah satu anggota
telinga, saya nunjuk hidung. Maka kalian harus menunjuk sesuai dengan instruksi saya. Oke? Paham anak-anak? Oke, kita coba fokus. 1, 2, 3, hidung. Lagi, satu kali lagi. 2, 3, mata. Oke, sudah. Terus ada satu lagi, ada teka-teki. Bukan saja karena teka-teki yang terpisah, ini kayak tebak-tebakan. Oke, kita coba dulu. Cluenya, perhatikan ya. Cluenya, yang terakhir dia yang ikut. Cluenya, yang terakhir dia yang ikut. Oke. Pada hari Minggu, Bagus ke pasar 16 membeli pempek, membeli kantong. Maka benda terakhir yang dibeli oleh Bagus apa? Kantong. Selanjutnya, benda selanjutnya. Gula. Betul. Jawabannya betul, gula. Oke, satu kali lagi, perhatikan cluenya. Yang terakhir dia yang ikut. Oke, yang terakhir dia yang ikut. Pada hari Minggu, Alex jalan bersama Eliana membeli seafood. Ya ampun. Oke, Eli membeli domba. Yang terakhir, Alex membeli apa? Membeli apa? Betul, jawabannya membeli ayam. Gimana? Mudah? Terakhir ya. Oke, cluenya yang terakhir dia yang ikut. Pada hari Senin, Sandy pergi ke sekolah pakai sepeda. Belum sepeda ya. Terus Sandy Sandy hari Senin pergi ke sekolah naik sepeda. Di jalan Sandy membeli agar-agar. Pas pulang, Sandy membeli apa? Roti. Apa? Bisa, jawabannya rambutan betul. Apa? Mie rendang. Bisa. 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 Oke. Betul semua jawabannya. Silakan. Paham belum ya? Jadi kan tadi instruksinya yang terakhir dia yang ikut. Sandy ke sekolah naik sepeda membeli agar-agar. A, maka berikutnya harus A. Ujungnya yang terakhir harus ikut sepeda, maka berikutnya harus A. Yang akhir ikut, maka berikutnya agar-agar. Selanjutnya tadi rendang, rengginang itu bisa. Oke, yang belum paham silakan dipahami sendiri ya. Boleh tanya nanti sama teman-teman sebelumnya. Oke, gimana sudah siap untuk melanjutkan pelajaran? Siap. Oke, kalau siap sekarang coba kita kerjakan ini. Ada kuis TPS. Teka-teki silang. Susah nggak, Pak? Gampang. Angin. Oke. Belajar, Pak. Ya, ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Julia. Sangat mantap sekali penjelasannya tadi. Mantap. Oke. Muncul belum? Belum. Oke, kita tunggu ya masih loading. Nah, oke. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan ya. Jadi, ini kan belum saya start, belum saya mulai. Ini ada beberapa clue yang bisa kalian gunakan untuk menjawab teka-tekinya. Kayak misal tuh yang pertama, kita jawab dari atas ke kanan ya, biar urut aja. Oke? Itu yang pertanyaannya, ngabel tradisi dari daerah mana? Makanya ini di teka-teki silang kata-kata tadi. Seperti itu? Oke, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Ini belum kita mulai, masih ada pengganggu di tengah-tengahnya. Tinggi Oke? itu Pak, gimana kita
Enggak, disebutin aja nanti saya yang ngebloknya. Oh iya. Oke, siap semuanya? Yang bisa menjawab angkat tangan ya. Apa Pak? Nanti ada hadiah menarik. Oke, tradisi ngaben tradisi dari daerah mana? Wayang, Bali, silakan dicari di bagian mana ada kata-kata Bali. Ayo dicari, yang lain juga bisa dibantu. Boleh membantu. Mana Bali wayang? Di mana Yasin? Boleh, coba kita skip dulu. Boleh, bagus ya dia sudah maju. Mau yang mana Gus? Pempek makanan khas daerah mana? Cuma satu-satu ya. Sumatera Selatan. Jawabannya betul. Gantian. Oke, kalian ya. Nanti sabar anak-anak. Makanan khas Padang. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ada tayangan video pembelajaran. Silakan anak-anak sekalian disimak, diperhatikan isi daripada video yang ditampilkan. Paham? Oke, semuanya perhatikan. Bentar ya, ada sedikit iklan ini. Ya, gimana? Boleh, silakan. Silakan diperhatikan ya. Sambil disimak videonya. Reog Ponorogo, apa yang pertama kali tersadar setelah mendengar nama warisan budaya ini? Para penari bertopeng, atap, terbangun gerakan tari, dan bela diri yang nyala. Yes, kesenian Reog Ponorogo menjadi salah satu hasil budaya yang khas. Helen, diperhatikan dulu ada videonya. Akan diajukan ke Indonesian Educational, Scientific and Health Organization atau UNESCO sebagai warisan budaya yang tak benda. Sebab diketahui, negara Malaysia juga berencana mengklaim kesenian reog sebagai warisan budaya miliknya. Tari reog Ponorogo adalah seni tradisional masyarakat Ponorogo yang juga dikenal dengan sebutan barongan. Tarian ini menampilkan Singo Barong sebagai sosok bertopeng macan berhias bulu merah dengan pukulan sangat besar dan ditarikan dengan gerakan yang meriuk-riuk. Bagaimana sejarahnya Ponorogo hingga negara tetangga pun berkeinginan memilikinya?
terdapat beberapa fungsi dan sejarah Udah, boleh sebut ya. Terima kasih, Pak. yang berkaitan dengan kejadian di masa lampau. Cerita pertama adalah kisah Kelana Sewandana, sosok raja Batarani yang bermaksud melamar Dewi Sambulangi, seorang putri raja di negeri. Sehingga sebagai syaratnya, Kelana Sewandana harus mengalahkan Sinobarong yang berada di alas obat. Ia membawa sejumlah pasukan berkuda, namun dengan mudah dikalahkan oleh Sinobarong. Kelana Sewandana pun kemudian menggunakan sumber di telinganya yang menjelma menjadi 2 ekor merak alias Sinobarong. Sinobarong terpesona dengan merak itu dan dengan mudah dikalahkan menggunakan baju saman yang dibawa Kelana Sewandana. Selanjutnya, pesta pernikahan Kelana Sewandana dan Dewi Sambulangi diiringi dengan hadirnya Sinobarong dengan 2 ekor merak yang bertengger di atas kepalanya. Cerita kedua berasal dari kisah Ki Ageng Kutu, abdi Raja Brawijaya V yang meninggalkan Majapahit. Ki Ageng Kutu kemudian mendirikan padepokan Sunupubeng yang mengajarkan ilmu kanuragan dengan permainan barongan. Namun, Raja Brawijaya V justru menganggap Ki Ageng Kutu tidak mau lagi mengikuti titahnya dan berkhianat. Kemudian diutus Raden Katong untuk menyelam padepokan itu dan berakhir dengan kekalahan Ki Ageng Kutu. Sebagai imbalannya, Raja Brawijaya V memberikan Raden Katong sebuah tanah pendidikan di Bengkar. Reo disebut berasal dari kata Riokun yang berarti husnul khotimah, yang diambil dari cerita perjuangan Raden Katong mengalahkan Ki Ageng Kutu. Hal ini tidak jauh dari makna tarik tradisional ini yang mengisahkan tentang peperangan. Namun, terkadang dimunculkan juga sosok Kelana Sewandana dengan Patih Pujang Ganong, di mana kisah percintaan ini biasanya dimainkan apabila pertunjukan ke Ponorogo diadakan dalam acara pernikahan. Malaysia berencana ingin mengajukan kebudayaan Reok Ponorogo ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda baik. Hal ini menjadi sebuah refleksi bagi bangsa Indonesia agar tidak mengabaikan sebuah budaya atau tradisi. Kemudian, terdapat klaim yang mengharuskan Indonesia mendaftarkan kebudayaannya ke UNESCO agar tidak selanjutnya hilang dan diambil alih pihak lain. Saksi ahli bahasa dalam kasus hukum tersebut menjelaskan adanya sebuah keniscayaan bahwa kebudayaan Reok Ponorogo juga berkembang di Malaysia, mengingat Indonesia dan Malaysia berada di satu ikatan kebudayaan yang sama, yaitu budaya Melayu. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan agar kesenian Reok tidak hilang dari tradisi Indonesia. Masyarakat terutama kaum muda harus merasa mengikuti budaya tradisi ini dengan catatan para pelaku kebudayaan juga beradaptasi dengan zaman menjadikan tradisi lebih menarik bagi pemuda sekarang. Selain itu, pemerintah juga memiliki andil dalam hal ini, yaitu dengan melakukan perlindungan legal terkait dengan warisan kebudayaan tak benda sehingga tidak dapat diklaim oleh negara lain. Mari kita bersama-sama melestarikan kebudayaan Indonesia karena budaya kita punya Indonesia. Oke. Mari kita lestarikan budaya Indonesia. Oke. Kalau kita ngomongin budaya yang Indonesia punya akeh tenan, oke? Coba sekarang saya tanya, dari sini ada berasal daerah mana saja nih? Betawi. Coba kebudayaan Betawi itu ada apa saja? Ada? Tari piring? Tari topeng. Kalau tari piring itu dari mana? Oke. Terus ada dari daerah mana coba?
Waduh, lumpia jadi lapar ya? Iya, Oke. Pak. Nah, kita ngomongin budaya yang Indonesia kui wakeh tenan, oke? Dari satu provinsi saja nih ke kabupaten-kabupatennya aja itu punya budaya-budaya tersendiri. Oke, ini menandakan bahwa betapa beragamnya negara kita, negara Indonesia. Dan sebagai warga negara, generasi penerus bangsa, sudah sangat seharusnya kita melestarikan budaya-budaya tersebut. Nah, bisa kita lihat dari video yang tadi Bapak tayangkan, oke? Bahwa ada salah satu budaya negara kita yang diklaim. Diklaim siapa tadi? Malaysia. Oke, coba saya tanya, kenapa kok bisa Reok Ponorogo tadi diklaim oleh Malaysia? Coba, siapa yang bisa jawab? Coba kita ke yang laki-laki. Robi, boleh silakan Robi. Berdasarkan video yang tadi, alasan kenapa budaya yang terdapat di Malaysia itu karena Malaysia dan Indonesia itu sendiri merupakan satu rumpun, Pak. Dari mulai sehingga di Malaysia itu terdapat catatan bahwa reok itu ada di sana juga. Oke. Boleh, coba yang lain ada yang mau jawab? Coba, Citra, kenapa kok bisa tiba-tiba negara kita, budayanya Reok Ponorogo itu diakui oleh Malaysia, dikatakan bahwa punyanya mereka? Mungkin karena Indonesia kita kurang menjaganya. Itu ya, kata kuncinya karena tidak ditradisikan, tidak dilestarikan. Semakin kita tidak melestarikan budaya yang ada di negara kita, maka kemungkinan besar budaya-budaya yang di negara kita akan diklaim oleh bukan hanya Malaysia saja, negara-negara lainnya pun juga berpotensi. Maka sebagai generasi muda kita sudah memang seharusnya mencintai kebudayaan negara kita sendiri, menghargai dengan upaya melestarikan budaya-budaya tersebut. Paham? Paham. Oke. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Belum ada? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, boleh? Belum ada? Belum. Oke, kalau tidak ada, sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Oke? Akan Bapak bentuk kalian menjadi 3 kelompok, yang mana nanti masing-masing kelompok akan diberikan tugas berupa LKPD. Boleh silakan terlebih dahulu dibentuk dulu kelompoknya. Ini sudah duduk berdasarkan budaya masing-masing ya? Sudah ya? Oke, silakan duduk melingkar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada 3 kelompok ya dibentuk ya. Oke, sudah. Kelompok 1 ada Wayan dan kawan-kawan ya. Kelompok 2 Bagus DKK dan kelompok 3 Erliana DKK. Oke, sebelum Bapak bagikan kertas LKPD-nya, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Oke, semuanya perhatikan dulu di sini, anak-anak. Nah, nanti tugasnya kalian akan diminta menyebutkan salah satu kebudayaan khas daerah masing-masing. Misal nih, Bali. Coba Wayan, ada kebudayaan apa di Bali? Ngaben ya. Nah, nanti ditulis. Nah, ini sebagai contoh ya, ada rumah joglo. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kebudayaan di provinsi mana coba? Rumah joglo. Yogyakarta ya. Nah, nanti kalian sebutkan atau kalian tuliskan di LKPD yang Bapak berikan. Ini sebagai contoh. Bisa rumah joglo merupakan kebudayaan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja ya. Nah, kemudian disebut daerahnya di sini dituliskan. Oke? Terus sejarah ringkasnya kalian tuliskan juga di sini mengenai kebudayaan yang akan kalian angkat dari provinsi daerah yang nasional sudah dibagikan. Oke? Terus berikutnya makna. Misal tadi rumah joglo, apa sih makna daripada rumah joglo itu? Apa historinya? Apa yang menjadi istimewanya dari kebudayaan tersebut? Oke? Paham? Nah, sekarang nanti akan Bapak berikan tugas sesuai dengan perintah tadi. Kalian akan diminta sebutkan kebudayaan satu saja dari budaya kelompok kalian masing-masing. Misal kelompok 1 Wayan mau ngangkat Bali, ya, sebutkan saja kebudayaannya apa. Terus daerahnya dari daerah mana tuh kebudayaan tersebut. Dituliskan secara ringkas sejarahnya, terus makna daripada kebudayaan tersebut. Paham? Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan boleh sebelum kita mulai? Sampun? Oke. Kalau gitu Bapak bagikan terlebih dahulu lembar kerja peserta didiknya. Oke, ini untuk kelompok 1.
kelompok 1 dari mana kebudayaannya? Bali. Oke. Kelompok 2 kebudayaannya dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Silakan ini dikerjakan. Kelompok 3 Betawi. Boleh ini silakan dikerjakan. Oke. Silakan anak-anak dikerjakan lembar kerja peserta didiknya. Disebutkan saja satu budaya dari kebudayaan kalian, daerah kalian. Dituliskan di kertasnya. Nanti Bapak beri waktu. Ini sebatas konsepnya saja ya. Rancangan. Nanti di akhir kalian akan diminta membuat produk. Tapi produknya bukan hari ini. Untuk hari ini kalian cukup mempresentasikan rancangan apa yang akan kalian buat. Tadi kan sudah dijelasin nih. Misal kebudayaan yang kalian angkat tadi Ngaben, daerah yang mana. Nah dari rangkuman yang kalian buat, kalian bebas. Mau kalian kemas menjadi bentuk poster, mau kalian kemas menjadi infografis, atau mau kalian kemas menjadi video pembelajaran, terserah. Tapi untuk hari ini, silakan kalian buat rancangannya terlebih dahulu. Nanti dipresentasikan ya rancangannya. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Kerja kelompok ya, semuanya harus bekerja ya, jangan ikut tenang saja. Ayo Robi, dikerjakan. Iya Pak, kita diskusikan Pak. Kalau ada yang bingung boleh dikerjakan. Ya, nulis. Nanti akan diminta dipresentasikan. Silakan dicari ya, semuanya bawa handphone kan, kalian dibebaskan untuk mengakses semua bentuk informasi yang bisa kalian akses. Kalau ada yang pertanyaan boleh? Jangan nyontek ya, budayanya kan beda-beda, jadi akan beda-beda juga hasilnya. Iya Pak. Kerjakan sendiri-sendiri. Cahaya dibantu temannya Cahaya nggak boleh. Kenapa ya kalau ini? Ya, produknya minggu depan. Sekarang kalian buat keterangan kalian saja. Oke, nanti produknya ditugaskan di minggu depan. Kalian sudah mempresentasikan produk hasilnya. Oke Pak. Dibuat ringkas-ringkas saja ya. Ringkas saja ya, sebutkan jelaskan secara ringkas saja. Singkat saja ya Pak. Ya, singkat saja. Ada yang kesulitan boleh? Kalau ada yang mau ditanyakan, kebingungan boleh tanyakan saja. Ya, gimana bagus? Ya. Kelompok 2 ya, kan? Kelompok 2. Satu per kelompok ya. Sudah? Belum. Silakan. Sudah. Kelompok Bali ini yang lain mana? Kelompok Bali sudah mengerjakan sudah selesai. Tinggal Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya ini ya. Gimana saya? Ada yang mau ditanyakan di mana ada kesulitan apa? Yang bagian mana? Oke, gimana tuh? Ya, ringkas saja dulu ya. Nah, Bapak bisa. Singkat saja. Maknanya itu apa dari tradisi tersebut, mengandung apa nilai-nilai pentingnya? Nanti ya, nanti Bapak silakan ya, sabar ya. Oke, bagus, semangatnya bagus. Sudah. Oke, sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua mengerjakan, nanti akan Bapak panggil per kelompok satu persatu. Halo semuanya, saya Alita, diperhatikan
kelompok akan Bapak minta maju ke depan, kalian sebutkan, misal kami dari kelompok 1 rencana produk yang akan kami buat berupa video. Disebutkan juga produknya ya. Dan rancangan kami di dalam video tersebut akan kami tampilkan bla 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 sesuai dengan yang tadi kalian buat rancangannya. Paham ya? Paham semuanya? Kelompok Betawi paham? Oke, sekarang Bapak kasih kesempatan siapa yang mau lebih dulu. Oke, boleh silakan dari maju. Oke, silakan semuanya diperhatikan dulu anak-anak. Kita saksikan bersama hasil diskusi dari kelompok Bali. Boleh silakan buka. Kenapa Alex? Singkat saja. Bagi Bapak dan teman-teman juga sebelumnya kami ingin mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan tadi. Sebelumnya kami ingin mengucapkan Swastiastu rekan. Swastiastu. Tabe. Pun. Keras banget ya. Tabe. Pun. Baik, di sini kita langsung saja eksekusi apa yang sudah kami dapatkan tadi, apa yang dijelaskan oleh Mbak Nuna. Baiklah, jadi di sini kami dari daerah Bali, kami mengambil kebudayaan tari, yaitu tari kecak. Nah, ada pun sejarahnya yaitu tari kecak ini berasal dari Bali, diciptakan pada tahun 1930-an. Warga Minimba, ada yang Minimba penari Bali, dan kemudian dari Jerman. Terinspirasi dari tradisi. Terinspirasi dari tradisi Saljam dan kisah Ramayana. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya tadi kan terkait dengan sejarahnya ya. Mungkin makna dari tari cakak itu sendiri akan dijelaskan oleh Januar. Oke, baik, saya Budi Januar ingin menjelaskan makna dari tari kecak. Budi Januar ya. Ya, jadi makna tari kecak itu saya bisa bertolak yang mana solidaritas bersama-sama. Yang kedua ada kepercayaan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga itu ada persatuan kebersamaan karena bersama-sama tari kecak. Ada dulu tari kecak bagaimana? Coba poin di. Yang terakhir itu ada ritual kebersamaan. Jadi itu bersama. Oke, produknya mau dibuat apa nih? Jadi rencananya Baik, Bapak langsung saja. Kami dari kelompok Bali akan membuat produk berupa video pembelajaran Bapak. Tapi nanti kami akan membuat konsepnya seperti kami menari terlebih dahulu tadi di video kan. Jadi bisa dapat di sosial media kami Bapak. Jadi itu lebih memberikan kami semacam wawasan bagaimana menari kecak dengan langsungnya dan juga membantu kami untuk menjadi generasi yang melestarikan budaya kecak itu sendiri Pak dengan mengangkut video pembelajaran tersebut Bapak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Bali. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi boleh silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Dari kelompok Bali. Berikutnya dari kelompok mana? Kita tepuk tangan dulu ya. Yang terakhir dijawab. Yang kelompok Betawi singkat saja ya. Sampai ya singkat saja. Kalau kata kaget singkat saja ya. Paham ya? Baik, tanpa salah kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebudayaan dari Betawi yang akan disampaikan oleh saudara Sandy Kaliwijaya. Oke, mungkin ini saya akan menjelaskan tentang budaya-budaya dari Betawi ya. Kaitannya dengan budaya Betawi ya, kita kaitannya dengan mungkin kalian tahu ya, ondel-ondel kan? Tahu kan? Tahu. Siapa yang jadi tahu ya? Ondel-ondel. Udah itu kan? Langsung saja nih intinya. Oke, jadi kita bahas tentang ondel-ondel kan. Pokoknya ondel-ondel ini memiliki makna berfungsi. Pokoknya ya ondel-ondel ini boleh digunakan sebagai pengusir roh gitu ya, roh jahat atau penolak balak.
Jadi sebenarnya ada dari sisi kebudayaan saya gunakan acara-acara dari perayaan. Oke dulu, saya nanti langsung. Selanjutnya, Baik, mungkin tadi kan sudah dari makna kedua fungsi para orang jangan. Nah, ini ada makna dari budayanya. Nah, jadi budaya itu makna ini menjadi identitas dari Betawi yang merupakan kebudayaan yang merupakan simbol budaya Betawi dan bangga masyarakat Betawi. Nah, setelah itu modern juga merupakan warisan leluhur yang dimana warisan tersebut harus dilestarikan dari generasi ke generasi selanjutnya. oke, nanti produknya akan dibuat apa? Kelompok Betawi? Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Betawi. Oke, silakan. Silakan duduk kembali. Oke, kami tutup ya. Terima kasih. Oke, kelompok terakhir dari kebudayaan Jawa Tengah. Silakan. Langsung ke intinya saja ya. Oke, langsung saja kami dari kelompok sampai. Nanti untuk teman-temannya dulu. Langsung saja kami dari kelompok Jawa Tengah ingin mempresentasikan hasil kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Bagus. Oke, jadi yang di sini terkait salah satu kearifan lokal daerah yang kelompok kami ini itu budran, itu dari daerah Semarang, Jawa Tengah. Iya. Apa tadi Bagus? Bunderan ya? Budran. Bunderan. Sejarahnya Bunderan ini untuk menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Nama Bunderan berasal dari suara beduk dan lintasan. Bunderan menggambarkan harmoni antara religi, seni dan budaya lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Jadi tradisi ini adalah tradisi untuk menyambut bulan Ramadan, di mana rakyat Semarang itu mengadakan tradisi budran ini sebagai bentuk kesenangan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi ide produk kami yang akan kami buat nanti, kami akan membuat suatu poster yang berkenaan dengan budran. Oke, nanti produknya poster ya. Poster. Ada lagi? Sudah. Kalau Iya, cukup, terima silakan ditutup. Sekian, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kelompok Jawa Tengah. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, anak-anak jadi yang tadi kalian presentasikan itu merupakan rancangan produk yang akan kalian buat, dan produknya, halo Sandy, diperhatikan dulu ya anak Sandy. Untuk produknya akan kita tampilkan di pertemuan berikutnya. Silakan nanti dibuat sesuai dengan yang sudah kalian kerjakan, yang kalian rancang tadi konsepnya. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Gimana ini boleh? Jadi Pak, kan kita membuat produknya nanti kami kan di depan. Nanti kita belajarnya bisa lewat branding kan Pak. Misalkan kami WhatsApp Bapak atau lewat WhatsApp grup untuk bertanya misalkan ada masalah tantangan dari rancangan produk kami. Boleh, silakan saja. Kalau ada kesulitan selama proses pembuatan produknya, disampaikan saja di grup WA kelas kita ya. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lagi, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Fazila. Sorry. Terima kasih Bapak. Ayo. Oke semuanya, sudah paham materi kita hari ini? Paham. Oke, kalau sudah paham, kalau Ibu kasih gini berarti paham. Kalau gini kurang paham, kalau gini tidak paham. Oke, jadi kalian silakan memperagakan apakah kalian paham atau tidak materi kita hari ini. Oke, 1, 2, 3 paham? Oke, kalau paham, kira-kira apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan, bagus. Oke, saya izin menyimpulkan Ibu. Jadi dengan adanya tadi materi pembelajaran mulai dari mana budayanya apa, terus juga bagaimana cara merawat
diambil alih oleh negara luar, jadi seperti rekomendasi Diambil oleh siapa tadi? oleh negara Malaysia, terus makanan khasnya dari rendang sama seperti itu juga, dan juga yang terbaru ini juga kain batik itu diklaim sebagai negara Malaysia juga. Jadi oleh karena itu kita harus bisa saling bekerja sama, saling bersatu padu untuk menjaga keberagaman budaya kita. Sekian, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk siapa lagi yang masih pendapat kesimpulannya? Cukup? Oke, jadi materi kita hari ini tentang apa tadi? Tradisi lokal dan kebinekaan. Jadi dalam tradisi lokal itu apa tadi? Tradisi lokal tadi apa pengertiannya? Kebiasaan yang ada dari masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun. Jadi tradisi lokal itu harus dirawat oleh siapa? Kita sebagai generasi bangsa. Oke. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke. Pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita sama seperti materi hari ini tentang apa? Merawat tradisi lokal dan kebinekaan, di mana pada minggu selanjutnya kita akan mempresentasikan apa tadi? Ya, yang telah kalian buat. Ada yang bentuk apa tadi? Poster, video, maupun infografis. Jangan lupa dikerjakan. Jika ada yang kebingungan bisa ditanyakan di WhatsApp. Oke, karena pembelajaran kita telah selesai, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Siapa? Oke, silakan Sandy untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, atau baiknya kita berdoa bersama-sama yang dalam Islam dan menyesuaikan dalam baik. Oke, ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum